Tapi yang jelasnya, saya itu mau menyampaikan satu ayat yang dari dulu saya sampaikan. Jadi silakan dengar, cocok sekali tuan-tuan, bapak-bapak di sini. Dengarkan benar-benar. Qul ya ayyuhan nas, ya ayyuhan nas, inni rasulullahi ilaikum, inni rasulullahi ilaikum jami'an. إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. Itu bahasa Quran, Bang. Bahasa kitanya begini, nanti silakan dia benar perhatikan. Katakanlah, wahai manusia, sungguh aku ni Rasulullah kepada kamu. Sungguh aku ni Rasulullah kepada kamu sekaliannya. Sungguh aku ni Rasulullah kepadamu sekaliannya, yang baginya lah kerajaan langit dan bumi. Tidak ada Tuhan melainkan Dia yang Maha menghidupkan lagi mematikan. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul, Nabi yang ummi, yang ia amat percaya kepada Allah dan kalimah-kalimahnya, serta ikutilah dia agar kamu dapat petunjuk. Nah, itulah yang saya sampaikan kemanapun saya berada, bukan di sini saja. Saya menyampaikan ini mulai tahun 2000. Memang gak usah kan di mana-mana, di tempat saya pun saya itu suatu yang asal dari mana? Saya dari Medan. Saya dari Medan. Itulah yang saya sampaikan. Jadi mudah-mudahan mau mendengarkan dan mau percaya, ya alhamdulillah. Kalau tidak, juga hanya menyampaikan ayat Allah. Mutlak, tidak ada yang lain. Ya, mau tanya Pak, dari ayat yang Bapak sebutkan tadi itu yang sesuai dengan Bapak yang lakukan sekarang apa? Apa perubahannya dari Bapak? Gini ya Mas, mungkin saya nggak bisa jawab pertanyaan itu. Yang jelas Bapak tahu tujuan saya kemari itu ngeliat itu sudah saya sampaikan. Menyampaikan satu ayat. Iya, tujuannya apa Pak? Tujuannya menyampaikan ayat Allah ini. Nah, sudah. Kemudian saya sampai kemari itu memang disuruh menyampaikan satu ayat lagi. Ya ma'syarul jinni wal ins. Kita ini tidak ceramah, tidak mendengarkan ceramah. Ini juga bukan ceramah, Pak. Ya. Ini menyampaikan ayat. Ini maksudnya apa ke desa saya ini untuk apa? Itulah menyampaikan satu ayatnya saja. Oh, susah juga kalau begitu. Orang terganggu. Saya bisa kasih usir Bapak di sini. Ya. Nggak usah. Artinya 1, 2, 3, 4 tidak ada lagi di sini. Terganggu. Jangan sampai di masa ya. Tapi kok emosional Bapak? Nah, saya menyampaikan begitu. Seharusnya Bapak tinggal datang, nggak usah di sini. Insya Allah. Ya, sudah. Maksud saya begini, kalau datang kemari dengan tujuan yang jelas, begitu kan? Artinya jangan sampai masyarakat di sini juga resah. Iya. Nah, kita kan artinya menyampaikan ayat itu memang dianjurkan, gitu kan? Siapa sih? Gitu kan? Gitu. Siapa yang nyampaikan Pak? Yang datangkan saudara Nabi saudara siapa? Ada yang Pak Muslim itu dengan dia makanya apa yang sampaikan kan? itu dengan dibawa oleh Habib itu kan? Nah, itu Habib itu sebenarnya tidak jelas itu Habib sebenarnya orang mana sih yang sebenarnya? Jadi saya potong, jadi Nabi siapa yang datang? Iya, Nabi siapa yang datang? Ayatnya saja yang mau saya sampaikan supaya jelas bahwa ayat Al-Quran itu qadi. Ya, ya sudah. Jadi kalau sudah mengerti yang demikian sudah saya sampaikan, siapa mau percaya silahkan ya percaya, siapa yang nggak mau percaya sudah silahkan saja. Enggak, maksudnya begini, nabi yang dikatakan yang sudah datang itu siapa dan di mana? Begini Pak, itu nampaknya Jadi nggak usah debat itu lagi kita terlalu lama. Saya pemerintah desa di sini ya. Saya tekankan kalian, kalau masih ada di sini, saya bertanggung jawab. Hari ini, jam ini pulang. Mau baca lah, mau apa, nanti pulang. Dari sini. Sudah kalau gitu kita tutup saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tinggalkan ini. Ya. Saya mohon, tinggalkan. Kali ini cukup. Iya. Oke Pak, kita tinggalkan. Kamu mendengar seseorang menyampaikan dan membacakan satu ayat di hadapanmu. Apa yang kau pikirkan?
Apakah seseorang yang membacakan satu ayat, langsung kau tuduh, dia mengaku nabi, dia mengaku rasul? Lalu, bagaimana jika kamu sendiri yang disuruh Allah untuk membacakan ayat itu? Apakah kamu akan berani membacakannya? Atau kamu akan membacakannya kemudian kamu mengatakan, aku bukan nabi, aku bukan rasul. Lalu kamu diam dan membiarkan ayat itu menjadi sejarah? Ingatlah, katakanlah, wahai manusia, aku ini Rasul Allah bagi kalian semua. QS Al-A'raf 158. Ayat ini bukan milik masa lalu, tetapi perintah hidup yang turun kepada siapa yang diperintah hari ini. Dahulu, Nabi Muhammad membacakan ayat ini. Lalu apa kata orang kafir? Apakah mereka percaya beliau nabi? Apakah mereka percaya beliau rasul? Tidak. Mereka menuduh beliau mengada-ada. Mereka mengatakan, dia hanya mengaku-aku. Dan itulah yang menjadikan mereka kafir. Sama seperti hari ini, ketika seseorang membacakan ayat itu, dan kau tuduh, dia hanya mengaku nabi, dia hanya mengaku rasul, maka tuduhanmu sama dengan tuduhan orang-orang kafir kepada Rasulullah dulu. Rasul itu adalah orang yang diperintahkan untuk membacakan ayat-ayat Allah dan menyucikan manusia. Sebagaimana firman-Nya, "Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu 'alaikum ayatina wa yuzakkikum." Sebagaimana kami telah mengutus kepada kalian seorang rasul dari kalangan kalian yang membacakan ayat-ayat kami kepada kalian dan menyucikan kalian. QS Al-Baqarah 101. Apakah kamu percaya orang yang membacakan itu adalah rasul dari kalangan kamu? Orang kafir tidak percaya ada lagi rasul. Itu kata orang-orang kafir di zaman para rasul. Jika kamu berkata, rasul sudah tidak ada, lalu siapa yang membacakan ayat-ayat itu atas nama Allah hari ini? Siapa yang menyampaikan perintah Allah langsung kepadamu sekarang? Barang siapa taat kepada rasul, sungguh ia telah taat kepada Allah. QS An-Nisa 80. Lalu bagaimana kamu taat kepada Allah jika rasul yang menyampaikan perintahnya tidak ada? Apakah kamu berkata, aku taat kepada ayat, padahal Allah tidak menurunkan ayat itu kepadamu? Apakah kamu berkata, aku taat kepada hadits, padahal hadits kamu dapati dari kitab-kitab yang kamu tulis? Apakah kamu berkata, aku taat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan beliau tidak pernah datang kepadamu, tidak sedang berdiri di hadapanmu, tidak membacakan ayat Allah langsung untukmu? Maka jangan kamu tuduh orang yang membacakan ayat itu, jika kamu tidak tahu siapa yang mengutusnya, karena menuduhnya tanpa ilmu adalah fitnah, dan fitnah itu akan menghancurkan imanmu sendiri, sebagaimana tuduhan orang kafir dahulu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.